bergeser gitu ya. Wa awwalu waqtil asri utawi kawitane waktu salat asar iku masiru dzil syai'i mislahu. Masiru dadine, masiru itu artinya dadine. Belum saya kemarin ya. Wa awwalu waqtil asri utawi kawitane waktu salat asar. Iku masiru itu artinya sama dengan soro ya. Soro masiru dadine ya. Iku masiru dhillu kulli syai'in. Masiru dhillu kulli syai'in dadine bayangan saben-saben suci-wici mislahu sepadani apa? Syai'in. Mislahu sepadani syai'in. Gambar itu. Lalu waktil asri utawi kawitane waktu salat asar. Iku masiru dhillu kulli syai'in. Jadi ini bayangan ya, ayang-ayangan saben-saben suci-wici mislahu sepadane syai'. Mislahu sepadane syai'in. Masiru dhillu syai'i. Jadi ini bayangan sesuatu mislahu. Mislahu itu kemarin artinya sama ya. Ketika benda itu 1 meter, maka bayangannya 1 meter. Itu namanya mislahu. Berarti ketika bayangan benda ya sama panjangnya, sama ukurannya dengan bendanya itu, maka itu berarti sudah masuk waktu asar. Waktu zuhur berarti berakhir. Ya, waktu zuhur berarti berakhir. Jadi mislahu itu artinya sama dengan bendanya itu. Mislah. Siwa dhilli, selain siwa dhilli istiwa isyamsi, selain bayangan istiwa. Istiwa itu posisi di tengah-tengahnya matahari. Wa huwa utawi awwalu waqtil asr. Wa huwa utawi awwalu waqtil asri iku akhiru waqti zuhri, berarti akhir dari waktu salat zuhur. Wala budda lan ora kene ora apa min ziyadati dhillin, saking nambahi bayangan. Jadi harus tetap lebih ya ziyadah. Makanya dalam takrib itu kalau dikatakan apa istilahnya, ada istilah ziyadah itu. Jadi mislahu, kemudian ada ziyadah, ada tambahan sedikit ya. Wala budda lan ora kene ora apa min ziyadati dhillin, saking adanya tambahan bayangan. Wa in qallat, meskipun sedikit apa ziyadah. Jadi meskipun tambahan bayangan itu sedikit, kudu luwih didik lah gitu ya, tidak persis dengan bendanya itu. Li'anna khuruja waktu zuhri, karena sesungguhnya keluarnya waktu zuhur, iku la yu'rafu, tidak bisa diketahui, bentuknya majhul, la yu'rafu, tidak bisa diketahui apa khuruju waktu zuhur illa bitilka ziyadah, kecuali dengan tambahan itu. Wa yabqa, lan berlangsung itu artinya tetap apa waktu asar. Wa yabqa, lan tetap apa waktu asar hatal ghurubah, sehingga surupnya matahari, sehingga matahari itu tenggelam. Jadi dalam bahasa waktu itu kemarin saya katakan ada istilah tulu'us syams, ada ghurubus syams, ada zawalus syams, itu semua menjadi pedoman, menjadi standar ukuran yang terkait dengan penentuan waktu-waktu sholat itu. Mengikuti pergerakan matahari itu. Ini kalau matahari sudah mandek, tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi zawal, tidak ada lagi huruf, apalagi tidak ada lagi tulu, itu berarti ya sudah berakhir dunia ini. Jadi ibarat mesin yang diputar, maka sudah dihentikan posisi perputarannya itu. Karena yang berputar itu adalah buminya kan, bumi yang berputar, lalu kemudian dia mengelilingi kepada matahari. Ini tinduk, berarti matahari sudah tidak lagi akan muncul, tidak ada lagi akan. Nggak ada kewajiban sholat sudah, karena matahari sudah mandek. Makanya di akhirat itu tidak ada kewajiban sudah, taklif itu sudah tidak ada. Yang ada itu tinggal madah, tinggal madad itu artinya rahmatnya Allah.
tinggal pembalasan di akhirat itu nanti. Ya. Wa yabqalan berlangsung. Hatal ghurub, ghurub syams. Di hadisin kronono hadis, dasarnya ini man utawi sapane wong. Adroka yang menangi, metui sopoman, adroka itu menemukan. Adroka yang menemukan sopoman rokaatan yang satu rokaat dengan subuhi, saking sholat subuh, apabila antatullah sebelum yento muncul, apabila antatullah saat turun yento muncul, apa syamsu matahari, faqad adroka, maka teman-teman telah menemukan sopoman, as-subhaing, sholat subuh. Waman utawi sapane wong adroka yang menemukan sopoman rokaatan yang satu rokaat minal asri saking waktu asar, qabla anta ghurubah sebelum yento surup apa syamsu matahari, faqad adroka, maka teman-teman menemukan sopoman al asra. Jadi adroka itu artinya posisi sholatnya masih adaan, itulah ya adroka itu. Kalau masih bisa melakukan sholat dengan hitungan satu rokaat, dalam sholat yang dilakukan itu masih berada di dalam waktu sholat yang sebelumnya, maka berarti dianggap sholatnya itu adaan. Apa? Adaan. Faqad adroka al-asra tadi. Warwalan meriwayatkan sapa Ibnu Abi Syaibah, waktul asri manam taghrub asyams. Waktul asri utai waktunya sholat asar, iku manam taghrub, selagi ini belum atau tidak tenggelam, belum surup syamsu matahari. Waktu ikhtiar dalam salat asar ada namanya waktu ikhtiar. Allah tuakhira salatul asri. Allah tuakhira yang ora diakhirkan tuakhir. Allah tuakhira yang ora diakhirkan. Allah tuakhira yang ora diakhirkan apa salatul asri salat asar an masiri dhilli saking datine bayangan misra ini dua kali bendanya. Misra ini podo luru itu maksudnya sudah terjadi bayangan dua kali lipat, misra. Jadi waktu ikhtiar itu waktu yang kita masih boleh memilih melakukan sholat. Ya, waktu pilihannya. Waktu fadilah itu waktu yang di awal. Nah, pada saat ketika sudah berakhir waktunya, maka posisinya adalah sudah menjadi kewajiban yang sifatnya mudayyak kemarin itu. Jadi berakhirnya sholat asar itu ketika sampai surupnya matahari. Ukurannya adalah ketika posisi matahari ketika sudah mengeluarkan benda itu sudah mengeluarkan bayangan dua kali lipat, itu posisinya berarti sudah hampir berakhir waktu sholat asar ya, waktu sholat asar, dan berakhir ketika ghurub. Makanya masih ada waktu ikhtiar itu, masih boleh melakukan sholat. Wa awwalu waqtil maghrib, sekarang waktunya sholat maghrib. Kapan dimulai? Wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane waktu sholat maghrib iku bil ghurubi, dengan surutnya matahari. Dengan matahari sudah tenggelam. Wa yabqa hatta yaghiba asyafaqul ahmar, dan masih berlangsung apa waktu hatta yaghiba sehingga surup tenggelam apa asyafaqul ahmar meko kang merah. Fil madzhabil qadim li Syafi'i, menurut mazhab qadim bagi Imam Syafi'i. Warajihu tawi kalau kang rajih iku intimatuhu, dikawi pegangan ya intimat. Iku intimatuhu ya intimat. Ya. Qaul Syafi'i. Qala dawu sapa An-Nawawi, ini juga dalam mazhab Syafi'i, al-qadim utawi qaul yang qadim iku azhar. Azhar itu artinya lebih jelas, lebih kuat. Walau syara'al musalli fil waqti 'alal madzhabil jadid. Kalau syara' meskipun itu memandang sopal musalli fil waqti dalam waktu 'alal madzhabil jadid. Wa madda al-qira'ah wa ghairuha hatta ghaba sehingga wa maddalan memanjangkan sapa musalli al-qira'ata ing bacaan wa ghairiha lan saliyah wa ghairuha lan saliyah qira'ah hatta ghaba sehingga surup apa syafaqul ahmar. Walau ghaba andai kata walau ya tadi ini wa madda tadi ini hatta ghaba sehingga surup apa syafaqul ahmar meko kang merah jaza mongko wenang walau syaru al musalli fil waqti lalu summa madda
Walau andai kata tadi ini jaza mau kewenang, apa madda tadi ala sahihi menurut kaul yang sahih. Wa idza kharaja bidzalika waqtuha dan wa in keluar bidzalika dengan demikian maddal qiraah apa waktunya salat maghrib. Binaan krono mendasarkan ala anna lahu fi sa'iris salawati al-mad ala anna lahu kedui musalli fi sa'iris salati dalam sekabian salat al-mad itu memanjangkan bacaan. Wa huwa utaqaul iku ala sahhu yang lebih sahih. Sekarang salat Isya wa awal waqtil Isya bi maghribi syafaqil ahmar. Jadi ada mega merah. Bi maghribi syafaqi al-ahmari. Mega merah, jangan diartikan Megawati ya. Ya, meganya mega, terus merahnya itu karena PDI kan gitu ya. Jadi, Megawati dan PDI. Bahasa Arabnya Asy-Syafaqil Ahmar gitu. Cuma soalnya kan ada saatnya dia tenggelam gitu kan. Bagi Asy-Syafaqil Ahmar. Mega merahnya. Wa yabqalan tetap apa waktu salatul Isya ila tulil fajri shadiq, panjang waktunya sampai munculnya fajar shadiq. Ya, hadis muslimin laisa fin naumi tafridun. Laisa fin naumi ora ana ing dalem tidur tafridun utawi tafrid. Tafrid itu sembrono. Sembrono ceroboh. Innamat tafridu saat temen tafrid itu tidak memperhatikan atau berdosa ketika melakukan qadha itu ketika tafridnya itu karena memang dengan sengaja dia tidak melakukan sholat. Habis waktunya baru dia kemudian wajib mengqadha, itu baru dosa. Ketika orang itu ketiduran. Waktunya apa? Sholat itu. Itu hadisnya pakai ini. Innamat tafritu ala man lam yusalli as-salat hatta yadkhula waqtul ukhra. Kalau tadi laisa fin naumi tafridun. Tafrid itu artinya ceroboh. Ya dinyatakan punya kecerobohan atau kesalahan karena tidak memperhatikan. Wal fajrus shadiq iku wa huwa fajrus shadiq wal muntashiru yang menyebar. Apa dauhu sinarnya fajr shadiq mu'taridan bil ufuqi hale malang. Malang itu memanjangnya, apa? Malang. Bil ufuqi jadi tidak ke atas posisinya, tapi posisinya adalah malang begini. Bil ufuqi ana ing dalam ufuk cakrawala. Salatul Isya, salat Isya an sulusil laili dari sepertiga waktunya malam. Dua kali. Sholat bi adzuhur. Assalamu sholat. Kelawan ingsun, sopo malaikat Jibril ya. Assalamu sholat, sopo malaikat Jibril bi kelawan ingsun. Adzuhur ing sholat zuhur hatta zalat sehingga lingsir opa samsu matahari. Hatta zalat sehingga lingsir opa samsu matahari. Khina zalat nalikane gawal, nalikane lingsir opa samsu matahari. Ini hadis yang mempertegas terhadap tauqid sholat. Tauqid itu apa? Batasan waktu sholat. Sebab kalau di dalam Al-Quran hanya menyebutkan tentang perintah kewajiban lakukan sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Kalaupun tidak ada ayat mengenai waktu itu ya aqimus sholata lidulubi syamsi ila ghasaqil lail wa Quran. Fajr kemarin yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas.
Yang intinya atau isi hadisnya adalah kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu mengajarkan tentang pelaksanaan sholat. Nah, terutama tekanannya ya kepada ini tadi apa? Khina zalatis syams. Wa kana al-fai qad syaraka. Al-fai bayangan, al-fai itu bayangan. Qadra syarakin al. Qadra itu artinya perkiraan. Wa kana lan ana al-fai bayangan. Iku qad syaraka. Teman-teman wis syarok itu syarok karena ali salah siji nih. Alfa ya sesuatu yang setelahnya zawal itu. Bayangan itu qad syaraka an-na'la. Syaraka itu artinya salah satu akhadu suyurin na'al. Sudah mengenai salah satu sandal itu. Sudah ada bayangan itu qad syaraka itu. Jadi posisi pergeseran atau zawalus syams itu sudah menimbulkan bayangan. Syaraka an-na'al. Wa shallalan salat sapa Jibril bi kelawan ingsun. Jadi gurunya langsung malaikat Jibril. Nabi diajari oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat yang kelas papan atas ya. Papan atas. Malaikat al-muqarrabin. Malaikat pun ada tingkatan-tingkatan. Malaikat al-muqarrabin itu diantaranya malaikat Jibril ini. Yang diberikan tugas khusus. Memberikan wahyu. Ini mengajarkan Nabi tentang waktunya sholat. Diawali dengan sholat apa? Zuhur. Hatta zalatis syams wa kanal fai'u bayangan ikut syarakan na'al sudah mengenai gitu ya. Mengenai bayangan. Jadi bayangan sandal itu sudah muncul gitu maksudnya. Wasalla yang kedua, salat sapa malaikat Jibril bi al-asrah. Khina kana dhilluhu khina kana dhilluhu nalikane ana apa dhillu bayangannya na'al iku mislahu sepadane na'al. Ini ukurannya sandalnya Nabi. Ya, kayak apa sandalnya kita enggak tahu, enggak mungkin sandal jepit kan baru sekarang ya ada ya. Wassallalan salat sapa Nabi bi kelawan ingsun ini untuk penggambaran tentang posisi matahari dengan sinar yang ditimbulkan dhilluh. Wassallalan salat sapa Jibril. Wassallalan salat sapa Jibril bi kelawan ingsun al-isya kina ghaba nalikane wis surup ghaba nalikane tenggelam apa syafaqul ahmar mego kang merah. Wassallalan salat sapa kanjeng Nabi bi kelawan ingsun. Wassallalan salat sapa Nabi bi kelawan ingsun al-fajr ing salat subuh. Kina harumat ta'am wasyarabu lis-shaim. Kina haruman nalikane diharamkan apa ta'amu makanan wasyarabu lan minuman lis-shaim. Berarti ketika sudah imsak mendekati setelah imsak ya pokoknya masuk setelahnya imsak itu untuk menahan tidak makan tapi masih bersifat warning peringatan ya menjelang gitu ya. Jadi sholat subuh itu diawali ketika sudah puasa itu dimulai artinya diharamkan untuk makan dan minum itu. Ini gambaran ya yang bisa kita peroleh dari Kanjeng Nabi yang diajarkan oleh malaikat Jibril tentang tauqitus salat. Apa? Tauqitus salat. Bahwa salat itu muaqqat, ada batasan waktu. Yang kemarin saya katakan ada konsekuensi ya. Kalau dilakukan di dalam waktu itu namanya salat. Yang disebut dengan salat ada. Salat apa? Ada kan. Kalau dulu waktu itu disebut dengan salat qadhaan. Qadhaan artinya salat yang dilakukan di luar waktu tadi. Itu konsekuensi dari pelaksanaan sholat yang sifatnya muaqqat, artinya dibatasi oleh waktu. Silakan, Aqobah 1, Aqobah 4, ada yang tanya?
tentang batasan waktu. Ya kalau difilosofikan waktu ini ya sama dengan waktu kehidupan kita sesungguhnya ya. Bahwa kehidupan ini ada tulu. Tulu itu kapan? Munculnya kehidupan ketika kita lahir, ya, lalu kemudian ada pergeseran sampai kemudian zawal. Istiwa itu pas posisi kuat-kuatnya umur seseorang ya, dalam posisi yang paling produktif, paling kreatif. Kira-kira umur berapa itu? Istiwa kita itu kapan? Ya mungkin 30-an ya. Nek umur selawe itu cek sendokan lah gitu ya. Cek mendekati istiwa gitu ya. 30 sampai 50 sampai 45 itu kuat-kuat. 50 ke atas sudah mulai zawal. Mulai ya, kolesterol itu ya asam urat gitu ya. Mulai itu sampai kemudian terjadi asyafaqul ahmar, sudah ghabas syafaqul ahmar. Huruf dulu lah gitu ya. Huruf sudah. Sudah huruf berarti sudah tenggelam, sudah tenggelam. Makanya harus dihitung ini, apakah saya posisi masih dalam posisi istiwa, itu mendekati istiwa, atau posisi yang sudah mulai zawalus syams, sudah ada bayangan tidak gitu. Ya, sudah doping itu kalau sudah ada bayangan itu. Ya, karena kita sudah ada penyangga, pakai dopingnya pakai obat, pakai ini gitu ya. Obatnya itu ya. Itu gambaran dari waktu kewajiban yang ada di dalam sholat. Silakan. Aqobah 1, Aqobah 4. Ada yang tanya? Ada? Anak ya. Yang sini? Aqobah 6. Silakan. Gimana cara menahan untuk tidak terjadi zawal gitu ya. Hidup supaya tidak doyong gitu melakukannya ya. Tidak bisa, itu sudah hukum alam ya. Sunnatullah, keharusan. Sakuat-kuatnya wong ya tetap pada akhirnya harus mengikuti proses pergeseran waktu dalam kehidupan itu seberapa. Tidak usah ditakutkan, ya, tidak usah dikhawatirkan. Yang ada itu adalah dalam kondisi apapun ada manfaat yang bisa diberikan. Ya, tentu meskipun pasti semakin tua semakin terbatas ya kemampuan kita untuk memberikan manfaat kepada orang. Ya. Oke, itu hadisnya Jibril tadi ya. Hadisnya siapa? Jibril. Apa ini? Auqatis salat, tentang tauqitus salat. Sampai kepada salat Isya tadi. Salat malaikat Jibril dengan saya salat Isya tadi. Al-Isya ila sulsulail awal sampai sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam pertama. Wassalabi al-fajr, salat subuh ini. Sudah meremang, sinar, ada sinar tapi sudah asfar. Sumal tafata kemudian, iltafata itu noleh, sobat Jibril. Sumal tafata kemudian noleh, sobat Jibril. Iya, mari Jibril noleh kepada saya. Pokoknya jauh sobat Jibril, ya Muhammadu hadza waqtul anbiya'i min qablik. Wah ini ya, ini penegasan malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini waktu ini adalah waktu para nabi min qablika sebelum kamu. Wal waktu ma baina hadainil waqtain. Waktu salat itu adalah intervalnya ma baina hadainil waqtain, di antara dua waktu tadi, dari salat yang pertama sampai munculnya salat yang kedua. Itu namanya mabaina hadainil waqtain. Ini hadisnya siapa? Hadis Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi waktu di Baitullah di dekat Ka'bah, lalu mengajarkan sampai tuntas itu. Jadi bentuk proses pembelajarannya bersifat langsung ya. Praktek. Tidak pakai teori dijelaskan bahwa sholat itu waktunya ini itu udah, tapi langsung Kanjeng Nabi dijak sholat gitu kan. Ini kan diajak sholat Nabi. Kayak ini sampai ini dan seterusnya. Nah, ini hadis ini namanya hadis yang bersifat tafsil atau tabiin terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Dalam Al-Quran tidak ada penyebutan tentang waktu secara detail seperti ini. Ada satu ayat yang menyebutkan waktu tapi bersifat global itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya.
Wa Qur'anul fajr, inna Qur'anul fajri kana masyhuda, itu sifatnya global. Kemudian penegasan, penjelasan ya, penjabarannya namanya tabyin, bayan dan tafsirnya itu ada di dalam hadisu Ibnu Abbas, yaitu hadisu Jibril. Apa? Hadisu Jibril, khabaru Jibril. Jadi malaikat Jibril memberikan proses penjelasan, edukasi terkait dengan awqatus salat, waktu-waktu yang berkaitan dengan salat. Ini menandakan bahwa salat itu punya batasan waktu ya. Jadi sehingga kehidupan itu, karena salat itu pada intinya kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah aqimis sholata lidzikri, lidzikri. Jadi tujuan yang paling utama itu salat itu adalah untuk membangun apa? Memberikan pendidikan kepada kita agar supaya kita ini terus ingat kepada Allah. Syariatnya itu melalui salat itu. Jadi untuk zikir kepada Allah itu perlu diberikan syariat yang memberikan batasan minimalnya. Kita ini harus senantiasa ingat kepada Allah, paling tidak ketika salat itu. Nah, di luar salat sebaiknya harus terus sama dengan ketika kita salat, ya kudu eling Gusti Allah lah gitu ya. Kita mau makan ya, maka kita ingat kepada Allah, mau melakukan sesuatu, makanya lalu dianjurkan membaca bismillah itu. Nah, supaya posisi zikir kepada Allah itu terus ada proses yang berkelanjutan, yang sifatnya simultan terus-menerus, tidak terputus dalam kehidupan itu, lalu sholat itu diberikan batas waktu itu. Jadi nggak ngelumpuk. Kalau nggak ada batas waktu kan orang sholat langsung sekaligus toh, kayak orang terawih gitu. Kamu sholat sehari 5 kali terserah kamu waktunya. Nah itu kan iso-iso ilinge ya, sekali ketika sholat dintekno pisan gitu kan. Berarti zuhur, asar langsung gitu ya. Maghrib isya itu di siji. Sehingga ada jeda waktu yang cukup lama yang kita bisa jadi tidak ingat kepada. Karena sholat itu posisinya adalah lidzikri. Apa namanya? Lidzikri. Lidzikri itu artinya untuk ingat kepada Allah itu. Ada saat di mana kita ditekankan, ada stressing yang diberikan oleh syariat agama, oleh syariat Islam, bahwa kita ini harus ingat kepada Allah. Gitu. Nah, sholatlah di luar sholat. Jadi hidup itu adalah sholat itu, hidup itu adalah sujud, hidup itu adalah tasbih. Jadi sholat itu batas minimal kita untuk latihan mengingat kepada Allah. Gitu. Nah, persoalannya kan ketika sholat saja ada iling Allah itu kan teman gitu. Sing diilingi malah kuncinya hilang, ketelisut gitu ya. Sing diilingi itu pemiane sing kodanan gitu ya. Ada hujan, yang diilingi itu masalah-masalah gitu. Jadi mengosongkan diri kita dari urusan-urusan duniawi dan lalu kemudian mengingat kepada Allah. Tapi bahwa itu tidak menjadi syarat sahnya. Tetapi menjadi sebuah apa? Nyawa, ruhnya sholat itu ya di khusyuk itu, di khusyuk itu. Sahnya tetap sah tanpa khusyuk itu. Tapi ibaratnya tidak punya nyawa gitu kan. Ibaratnya itu tidak punya arti, tidak punya makna. Karena sholat itu intinya apa? Lidzikri, aqimis sholata lidzikri. Jadi zikir yang terbaik itu ya dengan sholat itu, zikir tertinggi itu. Ya, zikir tertinggi itu dengan sholat itu. Makanya lalu ada batas minimalnya, ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan. Sunnah itu ada dua juga, ada yang sunnah muakkad, ada sholat yang ghairu muakkad. Ya, ada sholat yang sangat dianjurkan. Kalau dalam bahasa takribnya itu wasunan nawafil. Nawafil itu muakkadatun, yang sangat dianjurkan. Di antaranya sholat duha, sholatul lail, gitu ya. Itu sholat-sholat yang muakkad, yang dianjurkan. Selebihnya ada sholat yang ghairu muakkad, kayak sholat rawatib itu dianjurkan. Yang rawatib itu juga ada kriteria. Yang sangat dianjurkan itu qabla zuhur, qabla asar. Itu nilainya lebih tinggi. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar, ya sholatnya 2-2. Itu sholat sunnah yang punya nilai khusus gitu ya. Podo sunnah tapi sama rawatibnya, tapi yang dianggap punya nilai khusus itu dengan keutamaan lebih itu apa? Qabla asar dan qabla zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. 2-2 gitu ya.
dua-dua. Lalu setelah asar jangan sholat, malah dosa malah nih, kesergepan. Mari asar sholat, wah itu namanya kesergepan, buat kelewati. Ayo saya kira itu terkait dengan waktu-waktu sholat ini. Nah ini masih sedikit akhir ya. At-taqlidu inda jahalatil waqti. Bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan untuk melihat waktu? Man jahila duhulal waqti fa akhbarahu thiqatun an musyahadatin. Jadi ini kasusnya adalah ketika orang tidak punya kemampuan untuk melihat waktu. Nggak ada dasarnya lah, nggak 2 jam, nggak punya itu. Ini posisi dulu ya, posisi orang dulu lah. Man utai sapane wong jahilah. Jahilah itu artinya tidak tahu gitu ya. Jahilah itu tidak ngerti dukhul waqti fa akhbaru thiqatun an musyahadatin wajib qabuluhu. Jadi orang yang punya tingkat kepercayaan tinggi untuk bisa memberikan informasi tentang waktunya sholat, ketika kita tidak tahu ya kita harus ikut itu. Jadi ada namanya taklid gitu ya. Taklid itu artinya apa? Mengikuti orang lain. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengukur, melakukan proses melihat waktu secara langsung dengan ilmu, maka kita harus mengikuti fakhbarahu thiqatun an musyahadatin wajaba qabuluhu. Orang aman juga demikian, harus taklid thiqah wal ijra. Jadi harus taklid kepada orang yang kalau dia terlanjur melakukan sebelum waktunya masuk, setelah sholat kok lalu kemudian, ternyata tadi belum masuk waktu sholat. Ini kan, bagaimana? Fa in tayaqqada ada'i sholati ada as-sholati qabla al-waqti qadhaha. Ya. Apa? Qadhaha. Nanti kalau kita yakin, tadi ternyata saya sholatnya belum masuk waktu sholat, bagaimana? Ya harus mengqadha lagi, artinya harus melakukan lagi itu i'adah ya. Melakukan apa? I'adah. Wa istahabbu al-buadaratu bi qadha'il fa'idah. Ya, kalau sudah waktunya disunahkan untuk mensegerakan melakukan qadha salat yang tertinggal, yang belum dilakukan. Wa yundabu tartibul fawaid wa taqdimu 'alal khatirah. Jadi kalau ada sekian salat yang kita faidah itu artinya yang tertinggal, yang kita tidak bisa melakukan dengan alasan yang benar, maka lakukan qadha'nya secara berurutan ya. Itu disunnahkan secara apa? Berurutan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, besok kita baca lagi at-taqlidu inda jahalatil waqti. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli.